Selama ini kegiatannya memotret dan memotret. Orang saya fotografer profesional. Aku bisa memotret walaupun kegiatan pramuka. Yang tidak punya tangan, tidak punya kaki aja bisa berkarya. Kenapa yang kita lengkap kayak gini tidak mau berkarya untuk negeri ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke, balik lagi di channel Manusia Tunas Selapa dengan tema ngeduprak. Ngerepin dunia pramuka. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngeduprak bareng dengan salah satu fotografer fotografer profesional yang ada di Gerakan Pramuka, dan beliau pun menjadi salah satu anggota di Indonesia Scout Journalist bersama Kak Dito. Apa kabar Kak Dito? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kabar baik Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Kegiatannya selama ini ngapain aja Kak? Selama ini kegiatannya memotret dan memotret. Oh iya, bisa jelasin nggak Kak kepada sahabat coklat nih, Kak Dito nih siapa sih? Gitu. Aduh, kalau saya sih, saya bukan orang siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya yang jelas kata orang saya fotografer profesional dan sering memotret di kegiatan pramuka gitu aja. Bahas-bahas fotografi nih kayak. Ya. Penting nggak sih fotografi itu untuk seorang anak pramuka Kak? Kalau menurut saya penting karena pada saat pramuka itu berkegiatan harus ada yang mendokumentasikan untuk kegiatannya, dan itu bisa berupa foto dan video. Kalau dulu pramuka itu dokumentasinya cuma membawa piala, menang satu grup, satu tenda dan lain-lain. Sekarang dengan adanya fotografi di pramuka yang kian berkembang, liputan di kegiatan pramuka bisa lebih detail dan bisa lebih berwawasan. Kemudian bisa menginformasikan kepada khayal rapi bahwa ini loh pramuka itu kegiatannya positif dan mendukung bangsa Indonesia gitu. Jika seorang anak pramuka nih kayak untuk belajar fotografi atau istilahnya fotografer pemula, jika dia tidak mempunyai alat yang memadai itu gimana Kak untuk menghadapi? Alat memadai itu maksudnya gimana? Kalau misalnya nih dia mau belajar fotografer, kan pasti orang lain tuh berpikir fotografer itu harus punya kamera, DSLR maupun SLR. Nah, jika ada anak pramuka nih yang mau belajar fotografi, dia tidak mempunyai alat yang memadai, itu langkahnya gimana Kak? Alat untuk memotret selain kamera banyak. Salah satunya adalah yang ada di kantong kita adalah handphone. Dengan handphone pun kita bisa memotret dengan baik dan benar, tidak hanya selfie ya. Tidak hanya selfie. Kalau selfie-nya di depan kegiatan pramuka jambore ataupun remuna ataupun apapun itu sudah masuk di dalam fotografi yang meliput kegiatan pramuka. Tapi jangan selfie. Teman-temannya lain dipotret, ya kegiatannya lagi mau masak gini, lagi pasang tenda gini, lagi pioneering gini, dan itu nanti uploadlah di media sosial kalian atau di blog kalian bahwa menunjukkan bahwa ini loh aku mau motret kegiatan pramuka yang masih ada sampai sekarang. Nah, manfaatnya sendiri nih Kak untuk anak pramuka jika dia mampu mengendalikan sebuah fotografi dan digabungkan kepada sosial media itu, maksudnya manfaatnya apa tuh Kak? Manfaatnya bagi diri dia sendiri bisa self branding bahwa promote aku bisa memotret walaupun kegiatan pramuka, tapi itu mengangkat kegiatan pramuka sendiri itu justru mengenalkan ke khalayak ramai dan dunia internasional ataupun dunia di Indonesia khususnya ya, bahwa ini loh pramuka itu ada. Tidak hanya tepuk pramuka saja, tidak hanya nyanyi-nyanyi, tidak hanya baris berbaris, dan tidak hanya tali temali, tapi kegiatan yang positif yang diambil oleh fotografer yang notabene pramuka tadi bisa dikenal dan dikemas serta dilihat banyak orang gitu. Nah, pengalaman Kak Dito sendiri untuk perjalanan selama karirnya di fotografi ini, maksudnya bisa diceritain udah pernah kemana aja Kak? Alhamdulillah Indonesia sih sudah dari
ujung barat sampai ujung timur, alhamdulillah sudah. Hanya daerah-daerah tertentu yang belum saya jelajahin dan yang berhubungan dengan pramuka, ini saya tidak membicarakan kegiatannya, tapi jiwa atau sikap adat sopan santun yang dibentuk pada saat kita berpramuka dulu itu sangat dibutuhkan pada saat kita bekerja di luar. Contohnya pada saat tidak ada apa-apa, kita nggak usah takut, pasti ada yang menolong. Kemudian ada kerusakan di alat, kita bisa mengotak-atik sendiri. Itu kalau kita mental kita tidak digali pada saat kita berpramuka waktu sekolah dulu, itu juga mental kita juga tidak akan begitu. Gitu. Selain Indonesia, luar negeri sering. Sudah pernah luar negeri juga sudah pernah. Ya Asia Tenggara sudah. Itu maksudnya kakak awal belajar fotografi ini sejak mulai kapan nggak? Saya belajar fotografi otodidak sejak SMA. Kemudian berkembang pada saat kuliah, malah kuliah itu jarang memotret. Kemudian pada saat bekerja itu yang punya kamera, kemudian mengembangkan kemampuan memotret itu, dan akhirnya ya sampai sekarang gitu. Jadi hobi saya memotret dan sekarang saya alhamdulillah dapat duit dari memotret juga. Kakak ini kan, kakak banyak yang ngomong, itu banyak yang bilang kakak ini, Kak Dito ini adalah salah satu fotografi profesional. Ya. Bisa bilang nggak kakak ini setara dengan Mas Darwis ya, sang fotografer? Lebih duluan dia lah, Mas Darwis Iya. Triadi Triadi. itu. Ya, saya kenal juga sama beliau. Ya. Jadi kalau dibilang banyak fotografer di Indonesia yang duluan, yang lebih dulu, yang profesional, yang sangat bagus, itu sangat banyak. Tapi di era sekarang ini banyak juga anak-anak muda yang mampu beli DSLR bagus dan mengaku dia fotografer. Nah itu bagi fotografer yang sudah lama itu merupakan ini. Kenapa sih kok gini? Padahal dia nggak tahu esensinya memotret itu bagaimana. Foto, dan dia tidak memahami prosesnya dari awal sampai menjadi seorang profesional, dikenal banyak orang, itu bagaimana. Nah, proses itu yang anak-anak muda tadi hanya membawa kamera mahal, udah mengaku fotografer, itu yang tidak tahu prosesnya, belum tahu prosesnya gitu. Dan selain itu juga mereka paling motretnya cuma model atau apa gitu kan. Padahal bisa dikembangkan kalau dia sekolah, kalau dia kuliah atau apa, bisa dikembangkan memotret apapun kegiatannya, kemudian dia mempromotkan dirinya sendiri dan teman-temannya ke sosial media bisa gitu. Nah tadi kakak bahas tentang misalnya tadi anak muda yang punya DSLR atau punya DSLR yang bagus, dia mengaku adalah dia tuh fotografer profesional. Nah pandangan kakak nih, kakak bisa ngebedain nggak mana ciri-ciri seorang fotografer yang amatir sama fotografer yang profesional? Gila. Beda tipis ya, susah. Yang jelas. Kalau sekarang kita bisa lihat di sosial medianya, seberapa banyak dan seberapa profesional dia dalam memotret, seberapa karyanya bagaimana. Kalau karyanya cuma asal cepret, kemudian asal terang, tidak ada artnya, kemudian bahwa tidak ada yang bilang bahwa foto harus berbicara. Foto says 1,000 word, ya kan? Foto membicarakan 1000-an kata. Nah, kalau cuma memotret dan terang aja, tidak ada artnya, tidak ada seninya juga, ya itu kemungkinan menurut saya belum bisa dikategorikan profesional. Bahwa profesional itu dia memotret bahwa foto itu bisa dijual, dijadikan uang. Dan klien bisa membeli foto itu puas akan hasil yang dihasilkan fotografer itu. Kalau menurut saya itu baru bisa dianggap profesional. Gitu. Ada ini nggak, kakak bisa ngasih trik nggak, maksudnya kasih saran nih, trik-trik khusus misalnya untuk fotografer amatir atau fotografer pemula, hal apa aja yang paling penting
hal utama apa yang paling penting saat kita untuk bermulai fotografi dalam DSLR atau SLR? Oke, kursus sama saya. Ya. Sedikit tapi Promo dikit nih ya. Kalau teman-teman ada yang pengen mempelajari lebih dalam, basic foto, intermediate bisa sama saya. Gitu. Jadi tanamkan bahwa kamera yang paling bagus adalah kamera yang kita punya. Oprek itu semua sampai dapat feel-nya, sampai dapat, tidak perlu ini gimana cara settingnya sih, kondisi kayak gini ini gimana sih, harus kondisi kayak gini, oke, aku pakai aperture sekian, speed sekian, ISO sekian, jadi terbiasa dengan apa yang dibawanya, dan jangan malas-malas memotret. Toh sekarang memotret jelek delete bisa bisa diulangin lagi lah. Dari foto yang jelek itu bisa ditingkatkan lagi, belajar bagaimana cara memotret yang baik gitu. Evaluasi. Evaluasi betul. Kak, kakak nih maksudnya seorang fotografer profesional, bener nggak sih ada slogan katanya fotografi yang profesional itu yang menghidupkan gambar menjadi hidup? Betul. Bukan menghidupkan gambar menjadi hidup, tapi menghidupkan benda menjadi lebih hidup dan enak dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu. Kembali ke masalah pramuka tadi. Kalau pramuka itu memotret selfie, yang dilihat kan foregroundnya cuma dia sendiri, walaupun belakangnya kemah. Tapi cobalah pada saat kita di Jambore, di Cibubur atau dimanapun ada perkemahan, cobalah angkat sisi lain dari perkemahan itu. Contohnya, bahwa pada saat Jambore itu banyak sekali sampah yang tidak terbuang dengan bagus, dengan baik. Nah, potretlah itu. Potret. Judulnya apa? Sampah dan Jambore. Bukan Jamborenya sampah, tapi sampah di Jambore itu yang membuat kemah-kemahnya, tenda-tendanya tidak indah. Itu bisa diangkat. Nanti dari situ para kakak-kakak yang lebih tua atau penyelenggara Jambore itu bisa tahu, oh kita harus mengevaluasi tentang pengolahan sampah di Jambore itu. Air yang tidak ada kayak gitu bisa diangkat dengan foto gitu. Nah, untuk dunia fotografi ini apakah ada masih banyak jenis hal dalam hal fotografi? Kan setahu saya kan ada fotografi food ya, model, wedding dan wedding. Menurut ya sepengetahuan kakak, apakah ada maksudnya selain yang saya sebutin tadi, apakah ada lagi yang dalam hal dunia fotografi itu? Banyak, genre fotografi banyak. Ada human interest, ada street fotografi, ada ada portrait, ada juga wedding ya tadi udah disebutin, kemudian landscape, kemudian makro, bahwa lalat pun atau nyamuk pun bisa dipotret dengan bagus. Kemudian ya banyak sekali apapun yang bisa dilihat dan ditampilkan. Kemudian juga fine art, kemudian abstrak atau apapun itu bisa difoto. Dan kalau yang umum di dalam hubungannya sama pramuka yaitu liputan acara. Kemudian potret itu memotret, kita sebagai fotografi di pramuka memotret temannya sendiri atau kakak pembinanya sendiri dengan pencahayaan yang bagus, namanya scout portraiture atau pramuka portraiture. Itu bisa juga, kalaupun pengen menghasilkan duit dari situ juga bisa gitu. Jadi ambil sisi positifnya, sisi baiknya yang bisa mengenalkan kepramukaan itu gitu. Nah, saya mau nanya lagi Kak. Ya. Kadang sepengetahuan saya tadi antara fotografi amatir, maksudnya ya amatir sama profesional tuh kadang gini Kak. Sepengetahuan saya fotografi yang sekarang ini bagus karena editingnya. Ya. Balik lagi ke omongan tadi saya, katanya slogan fotografi yang profesional itu yang menghidupkan benda menjadi hidup. Ya. Menurut kakak bagusan fotografi real hasil jepretan kamera apa sudah ditimpa dengan editing? Oke. Sebenarnya editing di masa sekarang ini sama dengan proses cetak, cuci,
di masa film dan cetak di masa film. Ada dodging, ada burning, ada saturasi ditingkatin. Nah, itu di Photoshop, di Lightroom semuanya ada. Tapi kalau menurut saya foto yang natural, yang bagus, yang tanpa editing, bukan tanpa editing ya, tidak ditambahin dengan hal-hal lain di dalam foto, ditempel dan lain-lain yang apa namanya, yang natural. Saya anggap natural, walaupun kenaturalannya itu sudah masuk ke dapur edit. Itu yang bagus. Natural bukan berarti tidak ada edit ya. Pasti ada editan. Pasti ada editan, tapi tidak norak. Nah, Iya. kalaupun pengen bagus, kalau motretnya asal-asalan, diedit juga nggak bisa bagus kok. Gitu loh. Tapi kalau foto bagus, diedit makin bagus, makin enak dilihat gitu. Nah, kan sekarang ini udah ada aplikasi canggih ya, bisa di HP, maksudnya kayak Adobe Lightroom ya. Ya. Kan yang mungkin kakak juga bisa ngeliat sendiri, kayak tadi kan kata kakak editingnya katro. Nah, Kan rata-rata orang-orang nih, menurut saya jepretan murninya udah bagus. Dia timpa dengan preset, preset yang katro kata kakak. ya. Itu menurut kakak gimana cara mencegahnya itu? Bukan, nggak usah dicegah. Maksudnya? Justru itu merupakan dinamika di dalam fotografi. Kalau menurut saya foto saya bagus, ya pede aja foto saya bagus. Kalau orang lain bilang jelek, toh itu fotoku kok. Gitu loh. Tapi kalau ke profesional di dalam foto, kita harus merendahkan ego kita sesuai dengan apa yang klien minta. Gitu. Tapi kalau untuk foto sendiri, mau coret-coret, mau disaturasi, dikatrokkan, urusanku itu fotoku kok. Kamu nggak suka, itu masalah like dan dislike aja. Gitu. Kalau Anda mau motret, jadi Anda sering dikasih bunga-bunga di sini, kalau Anda suka, ya hak Anda. Tapi kalau saya nggak suka juga hak saya. Aku nggak suka fotomu, ada bunga-bunganya, cowok kok bunga-bunga kak, gitu. Iya benar. Gitu, semuanya gitu. Kak, kita kan bukan endorse ya. Bisa nggak kak? Kakak bisa nyebutin nggak beberapa jenis di DSLR atau SLR yang rekomendasi banget lah buat fotografi? Oke, seperti saya bilang tadi, kamera DSLR yang bagus adalah kamera yang kita miliki. Gitu. Tapi aku nggak mau nyebut merek. Banyak merek di luaran sana. Ada katanya ada N, ada C, ada F aja, apalagi L ada. Semuanya pabrikan kamera itu semuanya menciptakan kamera itu untuk bisa memotret bagus. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dan kebiasaan kita menggunakannya. Toh kalau sudah pro menggunakan kamera apapun jadi kok, insya Allah. Gitu. Oh ya, tadi kakak udah ngebahas kan tadi fotografi itu bukan hanya foto wedding, pre-wed dan lain tadi bahasa Inggris yang kurang tahu kan, ada portrait, ada landscape, ya kan. Saya mau nanya nih kak, kebetulan kita ada produk ini kayak UMKM dari anak Gerakan Pramuka. Iya. Ini kan sama aja masuk ke foto food fotografi ya. Bisa kasih tips nggak kak, gimana caranya dari hasil food fotografi itu bisa mengangkat apa ya, jual pasar ini si soal produk ini? Bisa. Jadi fotografi masuk kategori still life fotografi. Jadi still itu benda yang mati, life itu menghidupkan. Jadi istilahnya benda mati difoto kemudian bisa menjadi hidup dan menarik banyak orang. Itu tidak hanya memotretnya, juga tidak hanya dari sisi sini, bisa juga miring atau gimana, lightingnya dibagusin sehingga bisa menarik banyak orang untuk melihat. Itu bisa nanti ada ilmunya kok kalau pengen mempromosikan dengan foto UMKM ini. Kenapa? Kalau fotonya bagus, otomatis orang banyak lihat dan otomatis orang pengen beli. Tapi kalau fotonya cakadut, udah oversaturasi, warnanya merah, dangdut kemana-mana, semuanya kayak gitu kan. Itu foto apa? Ini nggak kayak produk apa? Orang nggak skip, nggak lihat. Tapi kalau begitu indah, fotonya indah, artistik, kemudian tata letaknya ada tambahan-tambahan lainnya semuanya. Ini apa sih produk apa namanya? Ini rengginang. Rengginan. Oh ya. Rengginan kalau dimakan kan semuanya Pak harus sambil ngopi atau ngeteh. Nah, benar. Sebelahin aja sama secangkir kopi, secangkir teh. Kemudian ini apa namanya ditaruh di sini tempatnya
ini gelas tehnya, renginannya ditaruh di piring kecil, backgroundnya ini. Menarik kan? Menarik. Gitu. Bisa bayangin nggak? Bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana harus tidak hanya bungkusnya aja yang menarik, Iya. tapi dalamnya juga harus Menarik. kita keluarin biar bagus. Dan apa sih jodohnya renginan kalau sore-sore kalau nggak kopi teh ya kasih. Itu contohnya. Nah, untuk masa kita bahas ke Foodpedia dulu ya. Food fotografi ini. Ya. Ada angle-angle khusus nggak Kak? Misalnya yang paling menurut Kakak paling bagus nih, paling pas. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Kalau memang dilihat bagus dan enak, klien suka, kita suka, yang jualan suka, anggap itu paling bagus. Gitu. Percaya diri berarti. Percaya diri aja. Itu. Bener. Dan satu lagi, kalau emang mau ya tadi kan udah kursus kemana-mana bisa, ya kan. Terus tadi kembali ke masalah pramuka, sebenarnya kalau di fotografi itu kan salah satu bagian dari jurnalistik, ya kan, menginformasikan sesuatu, memberi informasi kepada kayak rame teman-teman kita bahwa ada loh kegiatan pramuka. Nah di pramuka ada teman-teman yang sekarang ada ISJ ya, Indonesia School Jurnalis, itu ya apa pramuka yang jurnalis istilahnya gitu, bisa dari video, dari foto ataupun tulisan. Ikuti apa namanya, ada grupnya juga, ada itu Indonesia School Jurnalis, itu sering meliput kegiatan-kegiatan pramuka. Nah itu ada wadahnya sendiri. Jadi pramuka tidak hanya tepuk pramuka dan mengangkat piala kemenangan, tapi kegiatannya juga diangkat secara positif. Oh iya, baik lagi Kak untuk masalah jurnalis kan sekarang udah banyak nih di Instagram ya yang mengatasnamakan pramuka. Biasanya kan yang repost itu kan ada orang yang upload foto dia berseragam pramuka atau lagi sedang kegiatan, entah itu video atau foto, dia dengan nge-tag akun tersebut misalnya kan di repost. Apakah itu termasuk jurnalis? Iya, Ya. termasuk jurnalis. Jadi Anda memotret Foto kegiatan ya. ya, pada saat Kak Buas lagi pembukaan acara apa kayak iya. gitu, kemudian saya repost, ya kan? Iya. Anda seneng dong saya repost? Senang banget. Ya, ya. Saya juga saya repost. Kenapa? Saya nggak ada di situ, tapi saya ingin menginformasikan kepada teman-teman saya bahwa ada loh kegiatan di situ. Asal repostnya izin dan dikasih caption, dikasih mention foto by Maulana, ini dari IG-nya Maulana atau apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya screen capture, kemudian saya, wah ini fotoku loh, aku kemarin motret kampus pembukaan, itu ya nggak benar. Nah itu kan masalah. Nah tadi kata kakak yang screenshot. Nah sama aja itu apa sih, mengambil hak, Mencuri. mencuri hak milik. Baik nggak menurut kakak dalam hal fotografi? Tidak. Misalnya ya. Ada undang-undangnya kok. Oh, Nggak ada boleh. undang-undangnya? Ada. Bisa sebutin nggak undang-undang apa? Saya nggak hafal undang-undangnya. Tapi yang jelas mencuri foto digunakan untuk hal apapun itu tanpa izin, itu ada hukumnya. Ya kan biasanya kan, ini gue pengen terlihat. Itu hak intelektual soalnya, itu hak karya. Oh keren ya. Hak karya. Kalau foto saya sampean gunain, di screen capture, di post lagi, ya silahkan. Kalau saya nggak terima, saya nggak marah, ya akan saya sue. Saya apa namanya istilahnya, di klaim gitu kan. Tapi kalau saya dulu malah bangga foto saya dicuri. Berarti foto saya bagus. Iya bener juga ya. Tapi kan yang high resolution ada di saya. Kamu kan cuma yang dari sosial media berapa pixel sih? Iya benar. Berapa pixel sih? Dicetak besar pun juga nggak bisa. Tapi nggak tahu teknologi sekarang ya. Tapi kalau emang nggak terima, ada hukumnya. Ada undang-undangnya. Kalau mencuri foto dan menggunakan terutama untuk komersial ya, itu nggak boleh. Apalagi foto Anda ini jebret, Anda tidak memberi izin, di sana dipakai cuma diambil rengginannya doang, dipakai jualan rengginan merek lain. Anda tahu kalau itu foto Anda bisa nggak klaim, gitu. Ratusan juta bisa. Itu foto milik, hak milik Hak saya. milik berarti ya.
Ya kan banyak sekarang Kak. Kecuali izin. Maulana, gue pakai fotomu ya. Ini kalau daganganku laku ntar gue kasih semuanya kayak gitu. Nggak apa-apa. Kalau ada agreement Timbal gitu, balik nggak ya? apa-apa. Iya. Agreement nggak apa-apa. Tapi kalau pertemanan udah pakai aja Kak, nggak apa-apa ya. Ya oke, yang penting udah ada omongannya gitu aja. Berarti berbahaya juga ya Berbahaya juga. Jangan sampai walaupun itu cuma thumbnail. thumbnail. Iya. Masuk YouTube kan bisa di-show. Wow. Nah, kontennya nanti nggak di-approve, dolarnya jadi kuning nanti. Waduh, Ya kan? bahaya. Iya kan banyak sekarang kan Kak. Istilahnya nih di sosial media nih. Dia fotografi orang, dipoles sama editing dia, pakai preset dia segala macam, terus langsung masukin watermark dia. Iya, nggak boleh. Ini fotografi, ini studio, ini grafi. Wah, Intelektual kita dicuri sama orang lain. Iya, sama orang Oke lain. Kak, Gitu. ngomong-ngomong Indonesia Scout Jurnalis, Kakak udah berapa lama Kak udah gabung di Scout Jurnalis? 2 atau 3 tahun ini ya? Baru. Saya baru. 2 atau 3 tahun ini. Sekolah jurnalis kayaknya udah 6 tahun ya. 6 tahunan lah. Gitu. Udah sih di Indonesia Scout Jurnalis tuh ngapain aja Kak kegiatannya? Ngapain aja kegiatannya? Selain ngeliput-liput sana sini gitu. Ngeliput sana sini. Kita apa ya? Mau banyak ngumpulin ngumpulin foto-foto kegiatan, kemudian distorkan ke bagian humas di Kuarnas, kemudian kadang-kadang dari Pramuka sendiri minta untuk diliput. Itu banyak yang sudah kayak gitu. Kemudian sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi semuanya kegiatannya pun di Bali atau di Lombok. Tinggal ada koordinasi sama koordinator ESC di sana. Ada kegiatan pramuka di sini, tolong diliput. Gitu. Kalau kayak kita ini udah termasuk Indonesia Scout Jurnalis bukan? YouTube ngeduprak ini? Belum ada ininya kan. Kan sama kan kita ngeliput. Berarti harus ada tandanya dulu ya? Iya, dan maksudnya bisa dibilang Indonesia. Betul, karena harus member resmi yang bisa memproklamirkan dirinya sebagai Indonesia Scout Jurnalis. Nanti ada kok caranya untuk bergabung dan harus mewartakan seluruh kegiatan pramuka juga ada. Gitu. Oh iya Kak, terakhir nih kayak mungkin Kakak juga kenal, saya balik lagi ke maksudnya kayak tadi pengalaman Darwis Triadi. Saya pun juga pernah dulu ikut seminar beliau dan ketemu salah satu yang sangat menginspirasi saya. Beliau mungkin yang tidak mempunyai tangan dan kaki mungkin nggak kenal fotografer. Ya. Nah kan mungkin dari situ juga kan bisa dilihat nggak semua orang yang sempurna, yang tidak sempurna pun tidak bisa fotografi. Ada yang bisa disampaikan nggak tentang semua orang bisa berkarya. Itu aja yang ingin saya sampaikan, bahwa apapun yang orang kasih ke teman-teman atau ke sosialnya itu yang perlu dihargain. Tapi kalaupun yang tidak punya tangan, tidak punya kaki aja bisa berkarya, kenapa yang kita lengkap kayak gini tidak mau berkarya untuk negeri ini? Justru banyak yang meledek loh kayak gitu. Maksudnya kan ada satu orang yang punya kekurangan, yang banyak sekarang orang-orang sekarang banyak. Ya sekarang ganti tanya aja, lu bisa nggak kayak gitu? Itu aja. Yang penting berbuat baik untuk bangsa ini dengan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, sehingga bisa memperkenalkan pramuka Indonesia ataupun Indonesia ke mancanegara. Oke, kayak udah banyak banget nih ilmu saya ambil kayak. Semoga bermanfaat buat sahabat coklat yang ada di sana. Ya. Terakhir Kak, ada pesan-pesan yang mau disampaikan Kak? Pesan-pesannya apa ya? Saya udah banyak berpesan tadi soalnya. Untuk sahabat coklat, kalau pengen memotretlah yang baik ya, jangan memotret yang isu sara atau apapun itu, diposting yang benar, dikasih caption yang benar, kegiatan yang benar, nanti akan dikenal oleh masyarakat luas. Pokoknya berbuat baiklah sesuai dengan
Trisatria dan Dasar Dasar Pramuka. Ya. Keren. Kak, saya mau nanya Kak. Seragamnya kok berbeda Kak daripada skot-skot yang lain? Itu seragam khusus kakak atau seragam khusus skot jurnalis? Oh. Oke. Jadi yang saya pakai ini adalah baju Scott Look. Namanya Scott Look. Jadi kalau di Pramuka kan ada seragam Pramuka yang coklat. Kemudian ada badge kegiatan kan cuma bisa dipakai 6 bulan ya. 6 bulan. Habis itu dicopot. Copot. Nah, kalau ini saya tempelin dari tahun berapapun nggak apa-apa. Pokoknya kalau Scott Look ada awesome-nya, udah, ini udah Scott Look. Gitu, keren kan? Dan ini ada squad jurnalisnya, ini ada badge Indonesia Squad Jurnalis, ada nomor member dan lain-lain. Udah. Ya kalau pengen keren ya ikut Indonesia Squad Jurnalis, memotret dan kan nggak ada larangan Pramuka masuk mall kan? Nggak ada. Nggak ada. Justru bangga dengan Pramuka. Gitu. Oke Kak ya, makasih banyak nih atas ilmu yang disampaikan. Sehat selalu Kak. Ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat coklat. Amin, insya Allah ya. Amin amin. Oke, sahabat coklat, ini cukup sekian dari kami berdua. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila topik kedua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.